Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part kedua dari anime Tensei Kenja no Isekai Live. Yang mana pada part sebelumnya, Yuji pergi mendaftar sebagai petualang di guild yang berada di kota Fastan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, Yuji yang sudah menemukan tempat dari guild petualang itu mulai masuk dan mencoba mendaftar. Di sana dia bertemu dengan wanita yang bernama Riri, yang merupakan petugas pendaftaran dari ujian guild petualang itu. Riri pun memberikan formulir pendaftarannya kepada Yuji. Di formulir pendaftaran itu Yuji tidak menemukan profesi sebagai Sage-Tamer. Sehingga Yuji terpaksa mengisi formulir itu dengan profesi sebagai tamer. Sedangkan untuk atribut sihirnya, Yuji menyalin dari statusnya. Dan ketika Yuji selesai mengisi formulir pendaftaran itu, Yuji menyerahkan formulir pendaftarannya kepada Riri. Tetapi Riri kaget melihatnya. Karena pada umumnya di dunia ini, seorang tamer tidak dapat menggunakan sihir ataupun pedang seperti ucap Gel di video sebelumnya. Sehingga Riri mengatakan kepada Yuji agar tidak mengada-ngada, karena itu akan berdampak buruk pada Yuji saat ujian nanti. Akhirnya Yuji menghapus beberapa kemampuannya dan menambahkan tulisan Sage di samping profesi tamernya. Tetapi hal itu juga ditolak oleh Riri, sehingga Yuji juga harus mencoretnya. Riri pun menerima pendaftaran Yuji dengan biaya ujian sebesar 150.000. Karena Yuji baru datang di dunia ini, Yuji berpikir bagaimana cara mendapat uang sebanyak itu. Tiba-tiba para slime mengatakan kepada Yuji untuk menjual monster yang sudah dikalahkan Yuji beberapa saat yang lalu. Monster? Maksudmu babi liar itu? Di mana kalian menyimpannya? Tanya Yuji. Para slime itu pun bergabung menjadi satu dan langsung mengeluarkan monster babi hutan itu. Kemudian Yuji bertanya kepada Riri, apakah aku dapat menjual monster meski bukan petualang? Ya itu bisa saja. Tapi monster ini tunggu sebentar. Riri berlari masuk ke sebuah ruangan. Apa dia perlu bantuan untuk menentukan harga ya? Babi itu termasuk lemah dibandingkan dengan naga saat itu. Ya mau bagaimana lagi kalau babi hutan itu murah? Kurasa aku harus memburu beberapa lagi gunam Yuji. Ternyata Riri meminta bantuan asisten manajer cabang karena Riri belum pernah melihat monster seperti ini. Asisten manajer cabang itu pun terkejut karena monster itu tergolong sangat langka. Asisten manajer cabang itu mulai mengecek monster itu dan bertanya kepada Yuji bagaimana seorang tamer bisa mengalahkan monster seperti ini. Yuji menjawab dengan sihir biasa. Sihir? Kalau begitu kau bukan seorang tamer. Bukankah seorang tamer dapat menggunakan sihir? Saut Yuji. Tidak, tentu saja tidak. Yuji kembali menjawab. Ya, itu merupakan salah satu profesiku. Aku sepertinya juga seorang sage. Memiliki dua profesi itu tidak mungkin, teriak asisten manajer cabang. Singkat cerita, monster babi hutan hasil tangkapan Yuji dihargai dengan 300.000. Yuji pun dapat melanjutkan pendaftaran sebagai petualang. Dan untuk ujiannya, Yuji ingin melakukan besok. Asisten manajer cabang itu pun menyuruh Yuji untuk kembali besok siang. Dan mengatakan pada Yuji bahwa ujiannya akan berlangsung 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam, tes yang cukup lama. Ya, bodoh amatlah. Dibandingkan dengan deadline di perusahaan itu bukanlah apa-apa, gunam Yuji. Kemudian pada keesokan harinya, Yuji mulai mengikuti ujian sebagai petualang dengan 5 peserta lainnya, dengan satu penguji yang bernama Regine. Saat Regine mengecek dari peserta yang berpartisipasi dalam ujian kali ini, Regine mendapati 3 peserta swordman, 2 mage, dan seorang tamer yaitu Yuji. Regine yang melihat status Yuji kaget, karena di status pendaftarannya tertulis dapat menggunakan sihir.
Regine meremehkan Yuji dengan beranggapan bahwa Yuji melakukan sebuah kebohongan. Kemudian ujian pertama pun dimulai. Ujian pertama ini dilakukan untuk memastikan seberapa besar kekuatan sihir dan jenis atribut dari peserta. Para peserta harus meletakkan tangannya di atas sebuah kristal. Kemudian tibalah giliran Yuji. Dan Regine kembali meremehkan Yuji dengan mengatakan, kalau kau tidak dapat menggunakan sihir, maka kristal itu tidak akan bersinar. Yuji pun mulai mencobanya. Tetapi ketika tangan Yuji belum mencapai kristal itu sudah bersinar dan berbunyi. Dan ketika tangan Yuji menyentuh kristalnya, kristal itu retak dan langsung hancur berkeping-keping. Regine dan peserta lainnya kaget melihat itu. Apakah kristal ini rusak? Ayo coba lagi yang baru, ucap Regine. Tetapi lagi-lagi saat tangan Yuji masih jauh dari kristal itu, kristalnya kembali bersinar terang. Regine ketakutan dan akhirnya menghentikannya. Karena Regine mengingat sebuah legenda tentang kristal yang hancur oleh magus jahat, yang memiliki kekuatan sihir tak terhitung. Semua peserta pun kaget dan tidak percaya bahwa kekuatan Yuji selevel dengan magus. Kemudian ujian kedua dimulai, yaitu ujian bertarung, di mana setiap peserta disuruh melakukan teknik serangan. Kemudian giliran Yuji tiba. Lagi-lagi Regine kembali meremehkan Yuji, karena Yuji akan menggunakan sihir tanpa tongkat yang hal itu mustahil bagi pemula. Yuji mulai memikirkan sihir apa yang akan ia gunakan. Sihir yang sedikit menggunakan mana poin. Yuji pun menggunakan sihir Fireball. Kekuatannya sedikit kurang dari yang kuduga. Itu cukup untuk mengalahkan monster lemah tapi dampaknya sedikit kecil. Pengujinya pun juga sedikit kecewa, guna Yuji. Sedangkan Regine bukannya kecewa, sebenarnya terkejut dan menanyakan kepada Yuji. Aku tidak menyangka kekuatan sihirmu lebih kuat dari menggunakan tongkat. Apa itu karena kau merapal? Apakah kau mengatakan seharusnya aku meneriakkan Fireball? Ya, itu dia. Meski kau tidak terlihat merapalnya barusan, jawab Regine. Yuji pun meminta untuk mencobanya sekali lagi, dengan menggunakan rapalan yang lebih keras. Dan boom! Batu itu langsung hancur. Semuanya terkejut melihat itu. Kemudian Yuji bertanya, apa aku terlalu lemah? Semuanya berteriak, kau luar biasa kuat. Kemudian Yuji bertanya, apa itu berarti dengan ini aku lulus ujiannya? Regine menjawab, ya sudah pasti. Kemudian Regine menanyakan tentang kehidupan Yuji selama ini. Aku hidup seperti biasa, jawab Yuji. Mereka semua tidak percaya dengan ucapan Yuji. Kemudian ujian berikutnya dimulai, yaitu ujian berpedang. Salah satu peserta yang pertama ditunjuk maju yaitu peserta dari Swordman. Di sini dia harus menghadapi Regine. Dia pun mulai menyerang Regine dengan kekuatan penuhnya, tetapi dapat dikalahkan Regine dengan mudah. Kemudian kembali giliran Yuji. Yuji yang tidak memiliki pedang, mencoba membuat pedangnya dengan sihir yang dimilikinya dan berhasil. Regine kembali terkejut karena baru kali ini dia melihat seseorang yang membuat pedang dengan sihir. Pertarungan mereka pun dimulai. Regine merasa kebingungan melihat cara memegang pedang Yuji yang aneh. Hal itu karena Yuji memang adalah seorang amatir. Dan gerakan dari Yuji benar-benar gerakan seorang amatir. Sehingga serangan Yuji dapat dipatahkan dengan mudah oleh Regine. Tetapi ketika Regine menyerang balik, satset, Yuji tanpa sadar mengaktifkan skillnya, sehingga Regine terpojok. Apa ini sudah cukup untuk lulus ujiannya? Ucap Yuji. Apa kau berpura-pura menjadi seorang amatir untuk membuatku lengah? Yuji menjawab, tidak. Ya, apa kau mau melakukannya lagi? Dengan begitu kau tak akan lengah, bukan? Regine menolaknya, karena dia merasa tidak akan bisa menang dari Yuji. Regine pun menyuruh Yuji pulang dan menyatakan bahwa Yuji telah lulus menjadi seorang petualang. Jadi tidak perlu melanjutkan ujiannya. Tetapi Regine juga mengatakan, tapi beda cerita lagi kalau kau mengincar gelar Special Frame. Kemudian Yuji bertanya, apa spesialnya dengan gelar itu?
Rajin kemudian menjelaskan bahwa dasarnya seorang petualang akan mulai menjadi petualang dari peringkat I. Kemudian naik ke H, dan seterusnya. Tetapi jika ada yang lulus dalam ujian terakhir ini, maka dia akan mendapatkan gelar Special Frame, dan langsung mulai dari peringkat H. Mendengar itu, Yuji memutuskan untuk lanjut. Singkat cerita, Yuji berhasil lulus dari ujian terakhir itu, bahkan lulus secara khusus. Yuji pun mulai melanjutkan petualangannya sebagai petualang di guild itu. Bagaimana keseruan cerita anime ini selanjutnya? Oke, kita tunggu saja sampai animenya rilis yang kabarnya akan rilis pada tahun ini. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.